Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai setiap kami agar kami mampu dan ditolong oleh Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawari 18 ayat 1 sampai 34, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yelam." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yemlah dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Keana membuat tanduk-tanduk bersih, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kitab 2 Tawari 18 ayat 1 sampai 34 yang mengisahkan peristiwa aliansi antara Yosafat Raja Yehuda dan Ahab Raja Israel. Aliansi ini menjadi panggung bagi pertentangan antara ketaatan Tuhan dan pengaruh negatif yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita belajar pertimbangan yang tidak bijaksana. Pertama-tama kita melihat keputusan Yosafat untuk bergabung dengan Ahab dalam peperangan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih kawan dan bersekutu dengan dia. Karena pertalian yang salah dapat membawa dampak yang besar dalam kehidupan kerohanian kita. Yang kedua, meminta petunjuk Tuhan. Dalam kisah ini, Yosafat juga menunjukkan niat baik dengan merencanakan untuk meminta petunjuk Tuhan sebelum memasuki peperangan. Tindakan ini mengingatkan kita akan pentingnya meminta petunjuk Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar tentang menolak kebenaran Tuhan. Sayangnya Ahab mendatangkan nabi palsu yang memberikan ramalan palsu. Hal ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak tergoda suara-suara palsu yang mungkin menggoda kita untuk menolak kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita belajar konsekuensi dari keputusan yang tidak bijaksana.
Akhirnya kita melihat bahwa keputusan Yosafat untuk terlibat dalam aliansi dengan Ahab membawa konsekuensi yang menyakitkan. Meskipun Tuhan menyelamatkan hidupnya, tetapi kita dapat belajar bahwa kita harus memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita marilah kita selalu berupaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, memilih kawan yang bijaksana, dan selalu meminta petunjuk Tuhan dalam setiap langkah kita. Biarlah belajar dari kisah ini, kita terus melangkah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk hidup kami selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau memilih kawan yang bijaksana dan selalu melibatkan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, bantu kami yang lemah ini, kami yang terbatas ini, yang seringkali jatuh di dalam melakukan kehendak-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.